Okay, in this session we have the first English no order. Kemarin ada yang nanya, itu salah kali gitu ya? Enggak. Bahasa Inggris itu sekali Anda tidak mau mencoba, akan selamanya nggak akan bisa. So better for you to push yourself, guys. Jadi kalau bisa paksakan diri Anda sendiri untuk bisa atau belajar bahasa Inggris. It's because of the signals. Yeah, you know. It's just not the human error, but it can be the signal error. Seperti itu. Okay, next slide, please, Mr. Ari. Next, please. Okay, guys, it is 46 for the participants. Kita hari ini 3 kelas. Kelas 11 unggulan semuanya. So better check for your friends. Ask your friends to come to the Zoom, please. Because you have to give me applause for this because I'm not in good shape right now. Lagi sakit tapi wajib untuk memberikan Anda Zoom for English class. Yeah. Kasih tepuk tangan dong for me. Okay, so today I'm going to review back the exercises that I gave it to you. These exercises kok dibahas, kok exercises dibahas di Zoom gitu kan? Is it compatible or not? I can say that it is compatible. Why? Because these discussions sounds atau terlihatnya diskusi kita hari ini itu gampang. So, jadi kalau misalkan discussion for today itu kenapa harus dibahas di Zoom, karena basic English from this one yang hari ini kita bahas itu nanti bisa kalian gunakan atau Anda gunakan di masa-masa mendatang. So when you know English for the basic one, so for the high step or probably the complicated one, itu kalian sudah mastering gitu. Kalau dulu ada orang yang bilang Indonesian people cannot mastering English, ya, because karena kita bukan orang aslinya kayak gitu. Tapi just let's try, right? Like that. Okay, this is the exercise that I give it to you for the Zoom last 2 weeks. Yeah, last 2 weeks Zoom that I gave it to you. Why I have to discuss it right now? Because I gave you an exercise also, right? Have you done with that? Semua sudah mengerjakan belum? Sudah belum? Belum? Oke, nanti Anda kerjakan dengan cek yang ini, oke? This is checking erroneous. Kalian mencari kata-kata yang error di 5 soal di sini. Di setiap satu kalimat itu bisa terdiri dari 1 kata, 2 kata, atau something like that. Kalau misalkan ada yang sudah bertanya kemarin, tapi jawabannya masih ada yang salah, kita cek hari ini, oke? Oke, next slide, please. Next slide. Okay, mistaken in sentence patterns. Jadi ada beberapa kesalahan dalam suatu kalimat, dengan kalimat. Jadi ada kesalahan itu kita lihatnya kalau itu apa sih? Jadi kata A dengan kata B itu bersandingan, cocok atau enggak. Kayak pergi dengan
In bahasa Indonesia kayak gitu. Pergi, kalau bahasa informalnya pergi sama kayak gitu. Atau tinggal bersama kayak gitu. Bukan tinggal dengan gitu, tapi tinggal bersama siapa seperti itu. Atau tinggal di, bukan tinggal ke kayak gitu. Nah, itu adalah location. Jadi kalau in English, this is the combinations of phrase that follow it or collocated with else gitu. Jadi kombinasi kata-kata umum yang bersandingan kayak gitu. Itu collocation. Jadi kalimat itu bisa kita lihat ada kesalahan di bagian apa gitu. Collocation yang pertama. Yang kedua adalah compound word. Compound word itu penggabungan kata. In Indonesia, di bahasa Indonesia we have learned, sebenarnya kalau misalkan ini nanti bisa Anda pelajari di perkuliahan lebih detailnya di sastra maupun di bahasa. Tapi saya berikan sekarang, kita kenapa? Karena kita checking error test. Compound word, penggabungan kata di bahasa Inggris itu adalah adjective plus noun. Contohnya adalah beautiful, kata sifat ditambahkan kata benda. Gitu. Beautiful menyatakan karakternya, lalu apa? House, for example. Beautiful house, like that. Atau beautiful flower, like that. Ya, jadi penggabungan kata. Miss, kalau misalkan kita balik gimana? Nah, ini versi Indonesia, kata bendanya dulu baru karakternya. Contohnya masker biru, for example, like that. Bukan biru masker, gitu ya. Itu penggabungan kata. Nah, pattern sentence ada kesalahan, bisa ada kesalahan dalam penulisan itu, letak kata kayak gitu. Terus yang sebenarnya collocation sama compound word itu masih ada kaitan, tapi kelasnya berbeda kayak gitu. Oke, yang ketiga adalah redundancy. Redundancy atau redundant, we can say, itu adalah pemborosan kata, di mana kata itu seharusnya nggak ada. Di nomor 1, 2, 3, 4, 5, tadi itu ada ketiga-tiganya, gitu. Collocation ada, compound word ada, salah, terus redundancy ada. Gitu. Yeah, let's check on this one. Next slide, please. Next slide. Suara tidak terdengar. Oh my God, really? I get full on this. Next slide, please. Okay, thank you so much, Mr. Ari. Okay, this is the example for the number 1 exercises. Ini contoh soal yang pertama. Kalimatnya adalah let's go to the sushi of restaurant for lunch. Miss, ini kan soalnya gampang banget gitu. Kita semua sebenarnya udah pada tahu. Oke, fine. Jadi yang salah yang mana sih gitu. Jadi ada penggunaan kata to yang pertama ya. Let's to itu salah. Kenapa? Let's itu seharusnya berkolokasi dengan verb 1 atau dia harus diikuti dengan verb 1. Jadi seharusnya di kalimat ini adalah langsung let's go. Kata let's itu sendiri dia tidak pernah diikuti selain verb. Gitu. Yang kita gunakan juga verb 1, tidak menggunakan verb 2 or something else. Miss, kayaknya kemarin ngeliat kalimat ada Dede menggunakan subjek, for example. Nah, nanti kita bahas itu ada di nomor berikutnya ya, nggak hari ini. Gitu. Jadi ini kata let's sendiri itu dia harus diikuti dengan verb 1. Kenapa? Karena ini adalah kata yang menjelaskan tentang tindakan kayak gitu. Jadi apa yang mau diminta dia harus diikuti dengan verb line kayak gitu. Oke, yang the second-nya berarti to. Yang pertama boleh kalian coret di buku kalian. To-nya kalian hilangkan. Guys, everybody. I'm really sorry nanti kalau misalnya habis putih ngos-ngosan nggak apa-apa ya. I'm not English here right now.
The second one is about of. Di kalimat ini kata of di sini adalah bagian dari redundancy. Kenapa sih Miss kok redundancy? Boros kata lah, kenapa? Seharusnya penempatan sushi restaurants itu sudah tepat gitu. Jadi kalau bisa dibilang penggunaan of itu tidak perlu lagi. Kenapa? Karena komposisinya dia sudah adjective plus noun gitu. Miss, kenapa dia harus penempatannya seperti itu gitu. Jadi just make similar by the native gitu. Jadi kita balik lagi setiap kita belajar sesuatu bahasa. No, not yet. Oh, jadi kalau kita belajar satu bahasa, kita harus balik lagi ke native speaker-nya. Dia bisa merasa natural atau unnatural like that. Okay? So, of di sini salah karena penempatan itu sudah sesuai dengan common English, adjective plus noun. Miss, kalau misalkan of-nya tetap saya retain, of-nya tetap saya pertahankan, gimana? Berarti kata restorannya itu nanti di depan, sushi-nya di belakang. Restaurants of sushi. Jadi of itu dia fungsinya adalah untuk memberikan atau memberitahukan karakter atau menjelaskan karakter. Karakter di sini adalah sushi-nya. Tempatnya adalah restoran. Restoran apa sih? Sushi. Jadi boleh menggunakan restaurants of sushi like that ya. Jadi di nomor 1 kata to yang pertama itu salah, lalu of itu boleh dihilangkan. Kalau mau di retain berarti restaurants of sushi. Karena of itu menjelaskan karakter kayak gitu. Okay? So far so good. So nice. Thank you. Okay, next slide, please. Next slide. Okay, this is the number 2. Ini nomor 2. Nomor 2 kalimatnya ini adalah interrogative sentence, kalimat pertanyaan, tapi dia dalam bentukan simple future. Hah? Simple future? Ya, kelihatan dari penggunaan kata why? Okay, sorry tadi ada interrupt sedikit karena suaranya nggak kedengeran ya guys. I'm really sorry, but it's full already. Okay, partisipannya baru 66, ajak yang lainnya dong. Lama deh, aku sedih loh kalau nggak banyak partisipannya. Udah sakit datang demi Zoom kalian gitu. Okay, whatever. Okay, now this is kalimat di sini ada suatu kesalahan yaitu redundancy. Kenapa? Karena ada penggunaan verb-nya ada 2, verb satunya ada 2, do sama have. Karena bahasanya ada kata a meeting, meeting itu berkolokasi dengan penggunaan have, gitu. Miss, kalau di Amerika ada take a meeting, ada have a meeting, kayak gitu kan. Jadi kita pertahankan yang have-nya. Kenapa? Karena itu kurang tepat tuh kalau dia bersandingan dengan shall. Jadi okay, wait for a second, guys. Okay. Wait for a second. Just interrupted. Okay. Is it clear already, Mr. Ari? I'm already checked the what this is called. Headset. How's it? Do I can sounds clear now? Oh my God. Hopefully, yes. Thank you. Okay.
dan have-nya. Do itu adalah verb satu juga, tapi kalau do kan pemahamannya jadi berbeda di situ. Nah, di sini kalian bisa baca di sini. This is simple future interrogative sentence start with shall. Shall itu adalah auxiliaries, yaitu kata kerja bantu yang nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti kata kerja verb satu, like that. Lalu karena ada penggunaan objek meeting, nah meeting itu harus berkolokasi dengan kata have a meeting. Yaitu menyatakan tindakan yang sudah terjadi, belum ada planning kayak gitu. Jadi baru on your mind gitu. Nah, jadi kalimat yang tepatnya itu adalah shall we have a meeting? Kata do-nya kita hilangkan. Lalu afternoon Saturday ini adalah compound word yang salah. Kenapa? Karena dia komposisinya adalah adjective plus noun. Jadi yang kita bahas itu adalah afternoon-nya. Gitu. Okay, thank you. So guys, I'm really sorry, signal problem, telekomunikasi. I'm sorry for this one. Okay, the number 3 that we have adalah can I do get you a glass juice off? Nah, bahasan yang simple-simple seperti ini bagi orang yang kurang memahami bahasa Inggris ini adalah really good enough gitu. Kenapa? When you stand from the basic one and the complicated, you will reach it. It is a piece of cake dan better gitu ya. Jadi kayak gini bahasan keren. Oke, so di situ udah ada jelas. Sudah ada jawabannya. Can I get you a glass of juice? Berarti ada penggunaan redundancy, yaitu penggunaan do. Can I do you? Itu maksudnya akan berbeda. Orang akan berhalusinasi, melalang buana pemikirannya. Can I do you? Maksudnya dia akan melakukan sesuatu pada dirimu, Anda ngapain gitu kan. Jadi itu tidak ada kejelasan apa yang harus dia lakukan gitu. Jadi karena yang ada objeknya adalah segelas jus untuk diminum, jadi baiknya bukan membuatkan tapi mengambilkan gitu. Kalau ngambil udah berarti dia bikin dulu gitu kan. Nah ini kalau we are talking about bahasa, kalau kita bicara tentang bahasa, orang itu pasti pakai logika rasional sesuai pemikiran atau enggak seperti itu. Oke? Now, glass juice off itu salah karena bentuk katanya word composition-nya salah. Gitu. Seharusnya adalah glass of juice. Tadi bisa saya ambilkan secangkir. Secangkir apa? Kosong. Enggak, secangkir jus kayak gitu. Oh, sorry, segelas. Segelas apa? Segelas jus kayak gitu. Jadi jus di sini dia adalah kata sifatnya. Miss kok kata sifatnya dari belakang? Karena kayak off di situ. Gitu. Jadi kalau misalkan Miss nggak pakai off bisa nggak? Nggak bisa. Di sini adalah dua objek yang kita jadikan satu, di mana dia di dalam wadah, jadi kita tetap menggunakan off. Off menyatakan suatu hal yang ada di dalam. Jadi kayak misalkan fakultas ekonomi gitu, atau fakultas hukum. Bahasa Inggrisnya adalah bukan hanya law faculty, tapi boleh dengan faculty of law kayak gitu. Jadi fakultasnya fakultas apa gitu, yaitu fakultas hukum yang di dalamnya ada fakultas hukum, atau fakultas yang di dalamnya ada jurusan hukum kayak gitu ya. Oke, next slide please. Rolling. Number 4 di sini, Miss kok nggak ada penjelasan, kalimatnya sudah benar gitu. The composition of each words are correct. Even in the sentence patterns either. Even in Jadi komposisi di kalimatnya sudah tepat. Bahkan bentuk pola kalimatnya. Let me take you home. Beda dengan kata let's study ya. Kalau let's study untuk menandakan tindakan, kalau yang di sini dia menyatakan offer ya, menyatakan offer, tapi
langsung terpaku kepada si objek kayak gitu. Jadi let me take you home kayak gitu. Jadi kalimat nomor 4 ini sudah tepat, tidak ada yang salah gitu. Miss, take you home itu udah tepat. Yes, dia sudah tepat komposisinya. Karena kolokasinya adalah take home gitu. Karena siapa yang mau di take home yaitu si subjek you. Jadi boleh kita pakai you-nya di antara tengah-tengah kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya itu pembahasannya agak lebih jauh lagi sih gitu. Tapi nanti for next kalau kita punya bahasan lagi pada discussion, I'm gonna let you know. Oke. Oke, next slide please, Mr. Ari. Okay, this is the last number. The last number that we have, number 5 ya. Di sini kalimatnya sebenarnya ada bahasan yang 2 minggu lalu yang saya sebutkan ada conditional sentence. Kalimatnya sudah tepat. If you want, kata want itu kan verb 1, berarti dia bentukan simple present, maka kalimat penjelasnya itu dia menggunakan simple future. Kata yang salah, sebenarnya nggak salah sih, hanya kurang tepat saja. Kata want untuk mengekspresikan willingness, kemauan kepada si pendengar, kata want itu diikuti dengan to. Jadi decolocate, ini kolokasi, berarti ini kolokasi, yes, collocation. Jadi kata want itu baiknya kalau untuk menyatakan ekspresi willingness kepada si pendengar, kita tambahin aja kata to kayak gitu. Jadi if you want to, jadi kan mengembalikan kepada si pendengar, dia mau iya atau enggak kayak gitu. Jadi if you want to, I'll carve the words for you. Nah, salahnya adalah kata will itu dia harus diikuti verb 1 gitu. Ini simple future, kata will itu harus diikuti verb 1. Tidak bisa langsung diikuti dengan objek. Karena apa? Dia bagian dari auxiliary will itu. Dia auxiliary yaitu kata kerja bantu yang tidak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi will harusnya diikuti dengan wash. I will wash the car for you gitu. Jadi dia hanya terbalik di situ. Nah, kalimat yang benarnya adalah di sana seperti itu. So far so good. So far so good. So nice. Okay, next Pak Ari. Next. This is the exercise that I gave it to you last week, as I remember it. Right, PR yang saya minta Anda untuk kerjakan yaitu di part C. Banyak sekali yang nanya, Miss, maksudnya yang bab C itu apa sih, diapain? Di sini adalah Anda diminta untuk menjawab, memberikan feedback tentang kalimat offer and suggest. Jadi kita kemarin bahasannya kan offer and suggest. Saya minta Anda untuk memberikan jawaban. Jawabannya itu bagaimana? Saya paling sebel sama anak yang baru belajar bahasa Inggris, tapi jawabannya beda sama anaknya. Yes, titik. No, titik. Yeah, I don't like that. Gitu. If you want to practice, ya involve yourself untuk practicing. Mau itu salah, mau itu enggak, gitu kan. Tapi yang penting kalian utarakan apa yang Anda bisa aja, semampu you. Tapi kalau mampu hanya yes no aja, so impossible. Kalau udah lulus SMP, itu ya. So push yourself to learn English. So, okay. Nomor 5 sampai nomor 10 itu adalah kita gunakan sebagai yes no question. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita menggunakan yes no question. Misalkan nomor 5, why don't we meet at the bookstore tomorrow at 5 p.m. gitu kan. Kalian boleh menjawabnya, setiap manusia itu kan cara berpikirnya berbeda-beda ya. Ada saya yang cara berpikirnya simple, ada orang yang cara berpikirnya complicated, ada orang yang cara berpikirnya santai, cuek aja gitu kan. Tapi baiknya kalimat yang kita pakai untuk pembelajaran itu sesuai keinginan kita gitu. Kenapa?
bahasa yang sekarang kita pakai di dunia sehari-hari aja udah nggak textbook gitu lah. Gitu. Jadi kalau kita ketemu sama orang bule, mereka nggak akan pernah textbook. Misalkan nanya tentang kabar, how do you do, gitu kan? Jawaban mereka kebanyakan, I'm great, I'm good, bukan lagi hanya I'm fine, thank you, and you, gitu kan? Udah nggak kayak gitu. Tapi there are so many, biasanya mengutarakan tentang emosi, perasaan mereka, kayak gitu. Bukan bucin ya, baper. Oke, jadi gunakan kalimat yang bisa kalian pakai. Misalkan, why don't we meet at the bookstore tomorrow at 5 p.m.? Boleh jawabannya, kalau dia menyetujui, okay, why not? Bisa kan? Bisa, tapi bentuknya apa? Informal. Oke, kalau misalkan formal gimana, Yes? Boleh nggak? Why don't we meet at the bookstore tomorrow at 5 p.m.? Well, I'm okay with that, so wait for me. Nah, itu dalam bentukan formal. Well, I'm okay with that, so wait for me. Itu bisa kita pakai. Atau, let's say, karena dia tidak bisa, boleh menggunakan kata, I'm afraid I can't. I'm afraid I can't. Why? Because I have another appointment. With whom? With somebody else, not you. Like that, okay? Atau bentukan lainnya lagi yang sopan. I'm sorry. I'm really sorry. I can't, gitu. I think I can't, for example, like that. Nah, contoh-contoh jawaban yang saya buat tadi itu ada yang mungkin sama dengan pemikiran Anda, ada mungkin yang berbeda, tapi kalau misalkan yang berbeda, keep on learning on that, okay? Or probably you good enough, more than me, gitu. Jadi mungkin kalian lebih canggih daripada Miss Putri, kan? Secara kalian ada anak zaman, kayak gitu, pasti jawabannya lebih bagus, like that, okay? Now, the number 6. Let's all eat together. Mari makan sama. Kalau misalkan Anda jawabannya positif, yes, let's go. Kayak gitu, yes, let's go. Atau, alright, it's time to eat then, gitu. Atau, no, I'm full already, gitu. I'm full, kata full, F-U-L-L, itu menyatakan bahwa dia sudah kenyang. I'm full already. Ada bahasa yang menyatakan kenyang, tapi kadang-kadang bikin orang yang mendengarnya, apalagi yang baru kenal bahasa ya, itu pusing, yaitu pregnant. No, I'm pregnant already. Maksudnya bukan arti sebenarnya ya, itu adalah bagian dari idiom. Idiom itu kata yang tidak sesuai dengan tidak sesuai artinya dengan secara harfiah, tapi dia bisa menggunakan kiasan atau apa gitu. Jadi boleh menggunakan kata full untuk menyatakan kenyang atau pregnant, tapi jarang menggunakan pregnant, takutnya dikira hamil beneran, gitu ya. Atau boleh menggunakan kata menolaknya dengan kata no sorry, I think I can't, no sorry, I'm still fasting, gitu. I'm still take my fasting, kayak gitu, ya. Oke, jadi untuk part C ini menyelam sambil minum air sebenarnya. Untuk tugas kalian, yang part C itu adalah menjawab pertanyaannya untuk offer and suggest di sini antara yes and no question, gitu ya. Miss, yes no question itu bukannya pertanyaan doang semuanya bentuknya. Boleh next slide, Mr. Ari? The last one. Next slide, please. One more minute. Next slide. Oke. Oke, yang lainnya boleh bikin kolom pertanyaan. Silahkan jika ada yang mau tanya jawab.
Di chat boleh tulis di chat Anda semuanya. Ada yang mau memberikan pertanyaan tentang materi hari ini? No? You sure, guys? But that was easy anyway. Ada yang mau buat pertanyaan? Nggak ada? Oke, ada yang buat pertanyaan. Ayo. Apa ayo? Ferry, next slide. Oke, nih, Miss katanya tadi yes no question pertanyaan itu biasanya awalannya yang pakai kata kerja bantu nggak sih? Nggak juga gitu kan. Are you student? Yes, I am. No, I'm not. Kayak gini. Ini adalah bentukan versi formal kayak gitu ya. Semi formal. Lalu yang keduanya, do you like fishing? Yes, I do. No, I don't. Kayak gitu, itu adalah bentukan formal gitu untuk menyatakan tindakan kayak gitu. Lalu kalimat tanya berikutnya adalah will she go next week? Yes, she will. Oh, no, she won't. Kayak gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh bentukan yes no question. Di soal yang tadi, soal-soal yang kita punya tadi di halaman 11 on your textbook itu termasuk yes no question. Kenapa? Karena we need permission. Karena kita membutuhkan jawaban izin dari orang yang mendengarnya. Kayak gitu. Misalkan kayak tadi, I will wash the car if you like, gitu kan. I will wash the car if you like. Siapa sih yang nggak suka mobilnya dibersihin gitu kan? Terus boleh menjawab, yes, I would love to, thank you so much, gitu kan? Atau dia nggak perlu karena udah nyuci sendiri gitu kan? No, you don't have to. That's waste your time, for example like that. Nah, itu kenapa dia termasuk yes no question untuk kalimat yang offer and suggest tadi, karena dia membutuhkan persetujuan dari si pendengar gitu. Jadi untuk menyatakan suatu hal yang pendengar mau, pendengar yang yang pendengar setujui atau tidak, itu kita membuatnya dalam bentukan yes no question like that. I think that's all guys for today. Thank you so much for only 63 from 69 ya tadi ya, dari 69 jadi 62. I'm so sad. I'm sorry for about the lateness that I have. It's because I'm not in a good shape right now. Karena Miss Putri dalam kondisi yang kurang sehat. Jadi saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kalau misalkan ada yang nggak paham, you can ask me. Gitu ya. Boleh tanya ke Miss Putri secara langsung. Oke? Okay? Thank you so much. I think that's all, karena tidak ada yang bertanya. Yang bertanya saya kasih nilai 100 loh. Itu nanya doang loh. Ada? Nggak ada. Nggak ada? No? Okay. I think that's all guys for today. Thank you so much for your... Miss, apa? Mau nanya? Silakan. Ilham, coba tanya Neil. Dian juga mau tanya, silakan. Di chat aja. Biar yang lainnya bisa baca. Miss, ini pelajaran bahasa Inggris. Menurutmu? Iya sayang, ini pelajaran bahasa Inggris. This is the English, so it should be I talk totally in English, but I can't. It's because the others. Okay. Dian Mulia, silakan. Miss udah makan? Belum, Billy? Aku. Bisa diulang kata untuk menolak suatu ajakan. Oke. Jadi, kata menolak untuk suatu ajakan, kita boleh menggunakan kata I am sorry. Untuk bentukan formal. I'm sorry, gitu ya. Atau menggunakan kata
langsung definite gitu ya, langsung menyatakan apa yang Anda rasakan gitu. Jadi no, we don't need to, we no need to, atau gitu seperti itu. Jadi boleh menggunakan kata apologize. For example, I am sorry, gitu. I am sorry, tapi bukan berarti dia meminta maaf banget ya. Maksudnya menolak secara halus kayak gitu. I'm sorry, I can do that, for example, atau langsung dengan directly dengan menyatakan tidak setuju. No, gitu ya. No, I'm sorry for that. I can do it for myself. Gitu. Oke, Nila. Dian, iya silakan ini Dian mau nanya apa? Silakan. Oke, Miss, thank you. Sama-sama, Nilam. Have a nice day. Ayo, ada lagi yang buat pertanyaan? Dong, bikin dong. Apa ya? Bahasa Arab, bukan. Ngantuk asli. Biarkan kamu jahat sama saya berarti. Lumayan dapat nilai cepet. Yoi, Nilam cepet. Bisa langsung pakai kan nggak, Miss? Atau singkatan yang lainnya untuk menolak ya. Misalkan, let's all eat together. Can, nggak bisa ya. Jadi, no, sorry, I can't. I think I can't, gitu. Jadi boleh depannya harus ada pendahuluan. Jadi biar orang sakit hati, gitu loh. Nggak ditolak banget, gitu rasanya. Paham kan ya, Rian? Realdi? Ada lagi. Dian angkat tangan mulu dah, nanya kagak. Miss kasih contoh idiom dong. This is something that I like. Tapi sebenarnya bukan bahasan kita ya. Jadi idiom itu penggunaan kata yang artinya tidak sesuai dengan yang digunakan, tapi dia memiliki pengertian lain atau boleh diungkapi dengan kiasan atau apa. Misalkan kayak grease your palm. Grease your palm. Grease itu menyapu tangan, ya kan? Your palm itu ini palm. Jelek banget lagi. Udah. Ini palm kita. Apa sih bahasa Indonesia? Telapak gitu kan. Oh my God. Ini ya contoh kalimat ya. Oh my God. You agree because they are grease your palm with money. Gitu. Karena ada penggunaan kata money, grease your palm. Menyapu tanganmu dengan uang bukan berarti cuma diginiin sama duit doang. No, it's not. Tapi dia dapat duitnya. Nah, itu grease your palm itu artinya menyuap. Gitu. Jadi menyuapnya dengan money, 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 money. Kayak gitu. Itu grease your palm. Itu salah satu idiom. Ada idiom yang simple. Misalkan kayak apa? Take care. Muka aku jelek banget. Take care, menjaga, gitu kan. Kita boleh gunakan kata take care. Ada juga penggunaan kata take off. Take off itu bukan matikan aja, tapi boleh kata melepaskan. Nah, itu termasuk dengan idiom. Ini seru banget, ada yang nanya. Jadi idiom itu kata yang artinya tidak diartikan secara harfiah, seperti itu. Ada lagi? Ayo, siapa lagi? Dapat cepet dari aku. Ada yang lagi nggak? Kalau pakai versi kasarnya boleh. Sakit nggak, Miss, ditolak? Sakit banget. Oke. Pakai versi kasar, kalimatnya. Enggak lah, jangan. Kita nggak boleh berkasar. Kita harus baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Jadi kalau misalkan, Miss, boleh nggak? No, you, gitu. No, you, okay, you can do it, but I don't want it, for example. Okay. Nah, itu sebatas kasar, hanya sebatas itu aja. Kalau misalkan untuk menolak, okay, you can do it for yourself, but I don't want it, gitu. Itu nggak apa-apa, gitu. Tapi itu hanya meluapkan emosi, tapi tidak menyumpahi orang, itu aja, gitu. Jangan, ya, jangan dicontoh suatu hal yang buruk. Contoh yang baik aja. Oke.
Next. Aduh guys. Apalagi ada yang mau nanya lagi? Cepet lagi. Saya masih punya 1000. Ada lagi? Nilam mau nanya lagi, Nilam? Nilam mulai nanya apa? Ada? Nggak ada? Gitu guys. Jadi, Miss lebih suka speaking pakai British accent atau US accent? This is something that you have to contoh ya. So, for me itself, there's something that it seems awkward. Ada suatu hal yang kelihatannya aneh dalam diri saya. When I reading something, I British accent, gitu. Tapi when I speaking, itu orang bisa mengenali saya kayak orang Thailand. Ada yang menganggap saya kayak orang Filipina. Ada yang menganggap saya kayak ya udah gitu orang US accent aja gitu kan. But actually, I keep on practicing in using the British accents that sometimes I do not know how to pronounce it very well, like that. Okay, so that's a British accent. Harry Potter. Gitu ya. Jadi kalau saya membaca itu British accent. Tapi kalau misalkan saya ngomong, orang mendengarnya bisa beda-beda, aneh-aneh gitu. Jadi ya kita keep on practicing, tapi tetap ya jangan pakai Aussie gitu. Inggris yang kita pakai ini aksen British atau US. Kalau masalah aksen itu tidak ada buku yang bisa karena nggak ada judul ya. Buku ini dibuatnya adalah orang Indonesia. Jadi tergantung dari kalian sendiri dan pengajar. Kalau pengajar biasa menggunakan British accent like this one, so we never push you, we never lower it. Jadi kami tidak pernah diperbolehkan untuk memaksa kalian harus menggunakan aksen yang mana. Tapi if you want to learn more and more and you want to practice more and more, British accent is really good enough. Gitu. Why? Jadi kedengarannya agak-agak aneh di orang yang belajar. Misalkan kayak kata wu. Dari kemarin saya menggunakan okay, this is a wu composition kayak gitu. Orang akan, Miss Putri ngomong apa sih? Sword atau world dunia atau word kata gitu kan. Jadi orang yang mendengarnya agak-agak aneh gitu. Tapi kalau misalkan okay, this is word conversation, yaitu Amerika. Kenapa? Orang Amerika itu dia lebih tegas pengucapannya. Kalau British itu enggak. Jadi kami tidak boleh memaksakan, dan Anda pun mau mempelajari aksen British itu boleh dibilang sukses you are learning English gitu. Tapi bukan juga yang nggak bisa British accent itu nggak sukses gitu. Tapi beda level aja. Oke. British accent, American accent, dua-duanya bagus kok. Oke. Oke, next. Apa lagi tadi pertanyaannya? Yang dilihat cuma Nilam. Billy enggak gitu. Habis Nilam berapa pembahasan dia nanya loh. Kamu enggak? Nanya dong. Enggak, ayo yang lainnya. Karena ini namanya cuma Billy, Rian, Irga, gitu kan. Ilham. Ayo, Pak DS, gitu. Oke, saya coba. Apa saya coba tanya aja? Boleh, boleh ya. Oke, Hisnu. Hisnu mana? Hisnu, saya tanya, apa itu offer and suggest? Mana tadi nama Hisnu? Bilang. Hisnu. Enggak kan? Kalau ditanya pada diem kan, males banget. Oke, Pak Ari boleh di-unmute semua enggak? Biar pada nanya. Boleh enggak? Bagaimana, boleh Miss? di-unmute semuanya?
Lebih gampangan Indonesia. Oh, Bisa. oke. Ya, Indonesian itu mudah dipelajari, sangat. Tapi Oke. ada beberapa kata yang belum tentu kita tahu, gitu. Dari bahasa Indonesia itu sendiri. Karena setiap 10 tahun atau 15 tahun, kamus itu berubah. Seperti itu. Ya, kayak kata kocak berubah. Dari yang dulu lucu, jadi yang aneh. Gitu. Ada lagi? 5 more minutes. Guys, 5 menit lagi. Yang mau bertanya, ya? Okay, I think that's all, guys, for today. Thank you so much, and I'm really sorry about today, about the lateness that I have. Ya, saya sudahi karena saya sudah kehabisan energi. Miss Putri doain Miss Putri sehat ya, guys. Karena sakit sekali hari ini, nabrak kucing pula tadi. Gitu. Nah, kalian yang mau bertanya boleh. Get well soon, Miss. Makasih Adit. Cepat sembuh. Makasih Hafiz. Kucing. Insya Allah kucingnya sehat. Dia hanya kaget. Apa dia? Apa? Semoga cepat sehat. Terima kasih. Cepat pulih. Makasih Nil. Aku udah ngos-ngosan. Ada yang mau tanya, guys? Nggak ada ya? Okay, guys, everyone keep on healthy, keep on good in every kind of situation in this pandemic. Using your masker, ya, jangan dilepas kecuali makan dan mandi, tidur, and be good, behave, and be creative. I think that's all, guys, for today. Thank you so much. Keep on learning English. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.